pada saat itu beliau berusia 36 tahun. Berarti itu Ratu. Kedua ini, apa saja yang menarik di dalamnya? Rahmat. Baik, kalau untuk di dalam rumah Wali Kota Padang itu adalah rumah kelahiran dan besar bagi beliau merantau pada sejak usia 16 tahun ke Surabaya melanjutkan sekolah mulu di sana. Tapi di sanalah beliau dibesarkan. Beliau sempat sekolah di Kota Padang hingga usia 16 sebelum berangkat ke Jawa menamatkan mulu dan sekolah tinggi Pulau Jawa. Beliau kembali lagi pada umur 23 tahun. Di sana itu bisa kita temui kamar beliau kecil, kamar beliau bujang, dan juga bangun atau barang-barang yang beliau pakai. Terlebih dalam itu ada foto perjuangan beliau yang bisa dilihat atau diamati dan bagaimana pendapat para pendahulu atau Hamka, Jagus dan lain-lain itu ada kutipan dari mereka juga di dinding-dinding rumah. Rumah itu beralaskan kayu dan berdindingkan kayu. Dari mereka juga di dinding-dinding rumah. Rumah itu beralaskan Rahmat, kayu saya dan ingin tahu rumah ini kan sudah ada sejak sangat lama begitu ya. Lalu Rahmat, saya ingin tahu apa kondisinya ada sejak sangat lama begitu ya hingga saat ini, dan seperti apa kondisinya saat ini, apakah masih terawat begitu atau seperti apa? Silakan. Dan kondisinya saat ini rumah ini sudah direnovasi sama dengan kondisi terdahulu dengan lantai kayu dan kondisinya saat kayu serta persis sama dengan kondisi terdahulu dengan lantai kayu dan dinding kayu kursi atau segala macamnya itu masih yang lama. Jadi kondisinya sangat bagus, seperti sangat kursi atau segala macamnya itu masih yang lama. Jadi kondisinya sangat bagus, budaya dan sangat terawat dan juga dijaga oleh seperti itu Ratu. Bidang baik, lalu untuk menuju ke rumah ini seperti apa aksesnya dan berapa harga tiket yang harus kita bayarkan ke rumah ini? Seperti apa aksesnya dan berapa harga tiket yang harus kita bayarkan, Rahmat? Di Jalan Alang Lawe, rumah persisnya itu berada belakang Padang Selatan saat ini. Di Jalan Alang Lawe, persisnya menempuhnya dari pusat kota hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Dari pusat kota masyarakat membutuhkan waktu tidak perlu membayar sampai 10 menit biaya, dan hanya masyarakat keinginan tidak perlu membayar, tidak mungkin bagi wisatawan yang butuh keinginan ke Kota Padang sana. Museum bagi wisatawan yang harus dikunjungi, dan museum bagi dua juga buka satu destinasi setiap harinya yang harus dikunjungi, dan museum tersebut terima juga kasih buka Rahmat Panji atas setiap informasinya hari ini untuk Anda tribuners yang hendak berkunjung. Baik, ke terima Lampung, kasih Rahmat gitu Panji ya, atas atau mungkin informasinya Anda hari ini, dan sekitarnya bisa langsung menuju ke Lampung gitu ya, atau mungkin Anda warga Lampung dan sekitarnya untuk bisa langsung menuju juga bisa rumah berwisata sejarah begitu ya. Terima kasih Rahmat atas informasinya. Juga bisa selanjutnya Ratu akan membawa Anda untuk menikmati terima kasih Rahmat atas informasinya di sebuah rumah tua. Selanjutnya Ratu akan membawa Anda untuk menikmati lokasinya ada di kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasinya ada di kota Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dan masih satu rute jalan dengan objek wisata Benteng Moraya. Seperti apa lokasinya? Sudah ada jalan dengan objek wisata Benteng Moraya. Seperti apa lokasinya? Sudah ada yang siap menjelaskan. Baik Rio, boleh dijelaskan soal warung Wale Walanda yang dibangun di rumah arsitektur Belanda ini. Apakah memang bangunan baru atau seperti yang dibangun di rumah arsitektur Belanda ini? Apakah memang bangunan baru atau seperti apa? Silakan Rio. Sebuah villa. Ini awalnya bangunan ini sebenarnya pribadi, sebuah villa. Memang dibangun dengan gaya arsitektur Belanda, 2 tingkat, memang dengan bahan kayu, dengan gaya arsitektur Belanda, asap 2 tingkat. Rumah ini terletak di tengah telaga, lengkap dengan cerobong asapnya. Kemudian rumah ini berada di sekitaran Danau Tondano, danau yang terbesar di Sulawesi Utara. Kemudian penataannya juga di sekitaran Danau Tondano, danau yang terbesar di Sulawesi Utara. Kemudian penataannya juga menggunakan gaya rumah Belanda. Belakangan rumah interiornya juga menggunakan kemudian menjadi gaya rumah Belanda. Belakangan rumah ini favorit warga kemudian menjadi lokasi, kemudian berkembang favorit warga untuk menjadi foto-foto, lokasi untuk prewedding, berkembang dikunjungi menjadi belakangan
berkembang kembali menjadi sebuah kafe. Jadi kunjungi rumahnya ini, kafenya berkembang kembali menjadi sebuah kafe. Jadi rumah dari rumahnya ini, kafenya sendiri dibangun di belakang, dikembangkan. Rumah juga rumah ini yang khas ini berada di lokasi, kemudian dikembangkan destinasi wisata juga yang rumah ini Tondano berada di Kabupaten Minahasa, ibu kota Kabupaten Minahasa, destinasi wisata yang ada di Tondano, di kawasan Minahasa, ibu kota Kabupaten Minahasa, provinsi Sulawesi Utara. Eksis di kawasan Boulevard Tondano memang ada beberapa baik, kemudian selain lokasinya yang unik ini apakah ada daya tarik lainnya begitu, boleh dijelaskan baik, juga kemudian selain lokasinya yang unik ini apakah ada daya tarik lainnya begitu, ya, dijelaskan juga soal keunikan dan juga ciri khas dari tempat ini. Utamanya memang rumah ini rumah berarsitektur Belanda, jadi daya tarik utamanya kemudian memang rumah ini rumah di atas Belanda, jadi di tengah telaga, kemudian keunikannya di mana telaga ini ada di tengah telaga yang cukup luas, di mana telaga ini teratai, kemudian penataan rumahnya sendiri taman penuh dengan teratai, kemudian penataan rumahnya sendiri juga, lokasinya juga penuh dengan bunga-bunga, berada di sekitar lokasinya juga lahan pertanian, kemudian berada di sekitar pemandangan di sini cukup lahan pertanian, kemudian hingga pemandangan di sini cukup, cuacanya juga sangat sejuk karena berada di dataran tinggi. Baik, cuacanya lalu Rio, juga sangat sejuk karena berada di dataran tinggi. Yang ditawarkan yang di sana begitu. Ada lalu apa Rio, bagaimana dengan makanan dan juga minuman yang ditawarkan yang di sana begitu? Ya, ada apa saja dan kemudian kisaran harganya berapa? Silakan ya, makanan-makanan ringan seperti di sini karena pisang goreng, roti bakar, kue-kue, ya makanan-makanan ringan kemudian seperti pisang goreng, roti bakar, minuman, kopi, teh, Minahasa. Kemudian kopi ada beragam jenis di sini, jenis minuman, kopi, teh, tinggal kopi ada beragam jenis di sini. Kemudian banyak pilihan, tinggal terjangkau lihat menunya. Minuman itu harga di sekitar 15.000, kemudian makanan juga di antara 10 hingga 20.000. Untuk minuman itu harga di sekitar 15.000, kemudian makanan kemudian juga saya di ingin antara tahu 10 hingga untuk bisa 20.000. menuju ke lokasi ini aksesnya seperti apa Rio? Kemudian saya ingin tahu untuk bisa menuju ke lokasi ini aksesnya seperti apa Rio? Wale Walanda ini berada di kota Tondano, lokasi ibu kota Kabupaten Minahasa provinsi berada di kota Tondano. Dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara, ibu kota Kabupaten Minahasa provinsi Sulawesi Utara, itu harus menempuh dari ibu kota provinsi Sulawesi Utara kota Manado, jalan Manado perjalanan sekitar 1 jam setengah melewati rute Tomohon, jalan Manado Tomohon. Jadi kalau sudah di kota Tondano maka rute Tomohon mendatangi kawasan. Jadi kalau sudah di kota Tondano maka salah satu kawasan yang cukup terkenal dan cukup populer. Mendatangi kawasan lokasinya berada di kawasan yang cukup terkenal dan cukup populer. Lokasinya berada di sini, di lokasi ini memang ada jajaran villa Benteng Raya. Khusus memang sudah di sini, di lokasi ini memang ada jajaran villa keluarga atau memang sudah dijadikan kafe. Baik, terima kasih Rio atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya ya yang bisa dikunjungi. Terima kasih Rio atas informasi dan juga terima kasih Rio lokasi wisatanya ya yang bisa dikunjungi oleh Tribunnews di akhir pekan. Terima kasih Rio. Halloween. Untuk menyambut Halloween, selanjutnya Tribunnews bulan Oktober identik dengan perayaan Halloween. Untuk menyambut Halloween, konsep ini menjadi yang pertama di Indonesia yang tentunya dibuat untuk beradaptasi dengan konsep ini menjadi rumah hantu dengan konsep unik ini dihadirkan oleh beradaptasi dengan pandemi yang bekerja sama dengan konsep unik ini dihadirkan oleh rumah hantu Indonesia yang bekerja sama dengan JKTGO. Untuk Anda yang penasaran mencoba uji nyali bisa mampir ke rumah hantu drive-thru. Untuk Anda yang penasaran mencoba uji nyali bisa mampir ke rumah hantu drive-thru. Anda akan disuguhkan Indonesia atau MOI selama 5 Jakarta Utara. Anda akan disuguhkan Rp50.000 saja per orang untuk bisa menikmati sensasi horor. Anda cukup membayar Rp50.000 saja per orang. Pembelian tiket juga bisa dilakukan dengan metode cashless Tribunnews. Anda tak perlu takut pembelian tiket juga bisa dilakukan dengan metode cashless Tribunnews. Akan ada selama 1 bulan, yakni dari 20 rumah hantu drive-thru ini akan ada selama 1 bulan, yakni dari 22. Anda juga tak perlu khawatir karena bukan hanya bisa dikunjungi menggunakan mobil, tapi juga Anda juga tak perlu khawatir karena pastinya lebih menegangkan ya
jika kita masuk mengendarai sepeda motor. Untuk informasi lengkapnya pastinya lebih menegangkan ya jika kita masuk mengendarai sepeda motor. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa cek di akun Instagram Mall of Indonesia. Itu tadi Tribuners Sedera destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Semoga bisa memberi inspirasi. Itu tadi Tribuners Sedera destinasi wisata di beberapa kota di Indonesia. Tapi tetap harus bisa memberi inspirasi untuk berlibur bersama orang dan juga peraturan tapi tetap harus diingat untuk saya Ratu Jati dan kru yang bertugas pamit undur diri dan juga peraturan dan sampai yang berlaku. Saya Ratu Jati dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live dan share ya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sidang muncul TBK, bukukan laba 867,